Saya pendek pengalaman dan pemahaman saya, tapi tentu rasa sakit, rasa perih, rasa hal yang harus diperjuangkan tidak lebih baik daripada bapak-bapak semua. Bapak-bapak adalah orang yang memberikan contoh bahwa perlawanan bukan hanya datang dari kaum intelektual, tapi perlawanan itu lahir dari segenap elemen masyarakat sipil. Mahasiswa tidak akan pernah bisa merubah sesuatu hal apabila tidak ada elemen petani di dalamnya. Mahasiswa tidak akan pernah bisa menghendaki satu perubahan apabila tidak ada masyarakat sipil yang juga menghendaki di dalamnya. Maka kami juga mohon bantuan untuk segenap rekan-rekan dan juga masyarakat sipil yang lahir dan ada di sini. Apa tanggapannya yang tadi tuh? Sebetulnya hari ini menjadi salah satu bentuk bagaimana perjuangan terhadap kaum tani itu bisa digaungkan sih Pak. Karena pertama saya cukup kaget terutama karena teman-teman dan juga banyak bapak-bapak dari petani dari Jambi dan juga dari Riau, terutama di daerah Sumatera yang juga datang ke Jakarta untuk memperjuangkan hak mereka. Karena mau bagaimanapun juga konflik agraria adalah salah satu konflik yang masih menjadi salah satu tatanan dasar permasalahan dalam berbangsa hari ini. Yang kedua, mafia tanah yang memang selalu memonopoli atas dasar hak kepemilikan itu juga menjadi salah satu bagaimana permasalahan yang mengakar di Republik ini sehingga mungkin harus diselesaikan bersama-sama. Ini itu sih Pak yang bisa saya lihat dan saya rasakan. Nah itu kok bisa simpatisannya turun langsung gitu? Nah sebetulnya tentu permasalahan atas dasar kepemilikan tanah dan juga mungkin pembagian tanah yang memang tidak pernah bisa diselesaikan melalui mekanisme yang baik. Yang kedua, memang sebetulnya permasalahan di Republik ini yang masih mengakar tadi Pak. Jadi mafia tanah ini memang selalu memonopoli asas dasar kepemilikan tanah. Yang kedua, sebetulnya banyak juga lahan-lahan yang tumpang tindih di Republik ini, bahkan bukan hanya di Sumatera, di Papua dan juga mungkin di Kalimantan sana, banyak juga asas dasar kepemilikan tanah yang tumpang tindih akibat mafia tanah yang memang merajalela di Republik ini sih Pak. Andai kata tidak dikabulkan dari Kementerian Kehutanan gimana Pak? Sebetulnya langkah dasar kami coba melihat bagaimana sebetulnya respon besok dari Kementerian Kehutanan ketika memang bisa mempersilahkan bapak-bapak dan juga para rekan-rekan dari petani untuk bisa memfasilitasi audiensi, mungkin bisa sampai memenangkan apa hasil dari tuntutan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kalau misalkan memang juga tidak ada bentuk responsivitas, bagaimana hari ini kepemimpinan Prabowo patut dipertanyakan. Bahwasannya beliau adalah orang yang memang tegas, tapi apakah dia juga bisa tegas untuk memberantas mafia tanah? Ini yang bisa saya sampaikan Pak. Ya. Ini adalah masyarakat Provinsi Riau dan Provinsi Jambi bersepakat bergerak bersama untuk menuju Jakarta. Tentunya kami punya tujuan. Kami akan mendatangi kantor Kementerian Kehutanan, dan jika tidak selesai di Kementerian Kehutanan, kami akan bergeser ke Istana Negara. Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Provinsi Riau dan Provinsi Jambi ini adalah sama, yaitu adalah perampasan tanah. Riau khususnya sejak dari tahun 1984, Menteri Dalam Negeri itu sudah melarang pemerintah di tingkatan kecamatan, lurah dan desa untuk tidak lagi menerbitkan SKT, tidak lagi menerbitkan surat-surat tanah. Sejak saat itu, ya, negara ini memberikan izin kepada HGU, ya, maupun perusahaan HTI maupun perusahaan sawit dengan skala luas, dan ini tumpang tindih dengan areal kelola masyarakat. Konflik ini sudah merupakan konflik yang sudah menaun sejak dari tahun 1996 sampai sekarang tidak selesai. Banyak sawit-sawit masyarakat yang saat hari ini diklaim sebagai kawasan hutan dan mereka harus digusur karena memang kawasan ini diserahkan izinnya oleh negara kepada pihak perusahaan, seperti itu. Kalau seandainya belum dikabulkan dari Kementerian Kehutanan gimana Pak? Iya, saya pikir masyarakat ini sudah tidak memiliki pilihan lain. Pilihannya adalah kami harus tetap bertahan ya di Kementerian Kehutanan. Jika memang ya Bapak Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan saat ini di bawah Kabinet Merah Putih, di bawah komando Bapak Presiden Prabowo tidak mampu menyelesaikan konflik ini, secara otomatis kami akan bergeser. Kami akan coba untuk mengadukan secara langsung kepada Bapak Prabowo agar persoalan ini bisa diselesaikan. Mengingat memang ini masuk dalam 100 hari program kerja pemerintah di Kabinet Merah Putih, yang mana dulunya saat Pilpres ya 2024 di tiap-tiap TPS ini kami memiliki komitmen ya bekerja sama dengan
paslon nomor 2 Prabowo Gibran. Kami memiliki dokumentasi bagaimana rakyat-rakyat di Provinsi Riau dan rakyat-rakyat di Provinsi Jambi yang mengalami konflik agraria itu sudah bersepakat mencoblos Prabowo Gibran, tentunya dengan harapan penyelesaian konflik agraria sebagaimana yang telah dijanjikan seperti dahulu. Seperti itu. Ini ada berapa banyak, Pak? Hari ini yang bergerak dari Jambi dan Riau itu sebanyak hampir 400 orang. Dan kami jalan kaki dari Merak menuju ke Jakarta. Sudah makan waktu hampir 11 hari. Dari area apa, Pak, berangkat? Dari Riau kami bergerak tanggal 2. Dari Riau yang bergerak tanggal 2 terus ketemu sama kawan-kawan Jambi. Baru nyebrang dari Merak baru kami mulai jalan kaki. Nah, kok demonya di depan kampus di sini, Pak, gimana, Pak? Sebenarnya target aksi kami adalah di Kementerian Kehutanan. Kami sedang tidak melakukan demonstrasi di sini, tapi kepentingan kami adalah bagaimana kami memberitahu terlebih dahulu kepada publik, ya, kepada publik bagaimana apa yang dihadapi oleh masyarakat saat ini di Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Dan syukur alhamdulillah hari ini kami dengan penyampaian aspirasi ini kami mendapatkan dukungan dari rekan-rekan mahasiswa, dari Liga Mahasiswa, LMND, kami juga mendapat dukungan dari Presiden Mahasiswa Trisakti. Dan ini adalah satu terobosan yang coba kami lakukan dan alhamdulillah ini mendapat respon serius. Seperti itu. Nama lengkapnya satu, Pak? Tanda.